Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Tama dalam Ada Apa Gerangan 2. Bagaimana kabar kalian? Semoga selalu diberikan kesehatan dan juga rezeki yang cukup. Kembali di Ada Apa Gerangan 2, di mana di sini saya akan khusus membacakan cerita-cerita mistis bersambung. Episode kali ini kita lanjutkan ya, cerita yang berjudul Cilencang, yang ditulis oleh Akang Tekad Pangestu. Bagi yang belum tahu dari mana judul Cilencang ini, jadi Cilencang ini dalam bahasa Sunda merupakan atau artinya itu adalah sebuah genangan air hujan di suatu tempat. Jadi kata Cilencang mengarah pada sosok hantu yang suka bermain genangan air ketika hujan turun. Nah, seperti apa kelanjutan dari cerita yang berjudul Cilencang ini? Langsung saja kita simak. Teman-teman, ada apa gerangan? Ceritanya mulai dari sini. Di kediaman Abah Asnaji kala itu, suasana terasa berbeda. Udara dingin menyelinap ke setiap sudut rumah kayu tua yang sudah lapuk dimakan usia. Di beranda, Abah Asnaji duduk bersila di atas tikar pandan. Pandangannya menerawang jauh, seolah mencari jawaban di balik cakrawala. Tapi di dalam kepalanya, pikiran berkecamuk tanpa henti. Tadi malam, Badrapati datang menemuinya, memberi kabar bahwa Rangga akan datang hari ini untuk membantu menyelamatkan Bagas dan Bulan. Keningnya yang berkerut menandakan betapa seriusnya ia memikirkan setiap kemungkinan. Ia tahu bahwa tugas yang akan dihadapi Rangga bukan perkara mudah. Pertarungan yang akan datang tidak hanya melibatkan kekuatan fisik, tetapi juga pertaruhan jiwa dan batin. Keseimbangan dua alam dipertaruhkan, dan langkah yang salah bisa membawa bencana yang lebih besar. Ada kepedihan yang dalam saat ia menyadari betapa tubuhnya tak lagi seperti dulu, ketika darah mudanya masih mengalir deras dan kekuatannya belum surut termakan usia. Kini, tubuh renta ini hanya akan lemah menghadapi alam brekasan yang dikenal memiliki sifat menakutkan, menyerap daya hidup manusia yang terlalu lama berada di dalamnya. Abah merasa hatinya diaduk-aduk, diseret oleh kekuatan takdir yang tak mampu ia lawan. Dalam benaknya muncul pertanyaan tentang apa yang menyebabkan semua ini terjadi. Apakah ada kesalahan di masa lalu yang kini harus ia bayar dengan penculikan Bagas dan Bulan? Apakah mereka hanya jadi korban dari permainan nasib yang tidak adil? Atau ini semua adalah cobaan untuk menilai seberapa kuat keyakinannya sebagai sang juru kunci? Namun pikirannya segera melompat kepada Rangga. Ada kekhawatiran yang dalam saat memikirkan pemuda itu. Rangga telah dipilih untuk menjalani misi penyelamatan ini. Sebuah tugas berat yang seharusnya Abah sendiri tanggung. Tapi kenyataan berbicara lain. Usianya sudah lanjut dan tubuhnya tak lagi kuat untuk melawan perbawa alam berkasan. Perasaan bersalah menyelinap ke dalam relung hatinya. Abah merasa ia telah menyerahkan beban yang seharusnya menjadi miliknya sendiri kepada Rangga. Dan itu membuatnya dirundung duka. Jika saja tubuhnya masih muda, ia pasti akan pergi sendiri dan tidak akan membiarkan pemuda itu menggantikan posisinya yang penuh bahaya. Saat ia tenggelam dalam pikiran-pikiran suram itu, matanya yang redup tiba-tiba menangkap sebuah pemandangan dari jauh. Sosok Rangga dan Silvi berjalan perlahan mendekat. Terlihat sepayung berdua di bawah curahan hujan yang mengguyur halaman rumah. Payung itu melindungi mereka dari air yang turun deras. Tapi wajah-wajah mereka tetap serius, seolah menyadari pentingnya setiap langkah yang mereka ambil menuju rumah Abah. Abah Asnaji segera beranjak dari tempat duduknya. Tubuh tuanya sedikit bergetar ketika ia berdiri. Dengan tarikan nafas dalam, ia mempersiapkan dirinya untuk menyambut Rangga dan Silvi, sekaligus menguatkan hati. Sebab ia tahu, percakapan yang akan mereka jalani tidak akan mudah, dan beban yang mereka pikul bersama-sama akan semakin terasa berat.
Terdengar Rangga mengucap uluk salam. "Sampurasun Abah," ucapnya. Abah Asnaji menyambut kedatangan Rangga dan Silvi dengan senyum ramah yang memperlihatkan garis-garis halus di wajahnya yang sudah menua. "Rampes, Nak Rangga, Nak Silvi, ayo masuk, masuk, jangan sungkan-sungkan," katanya sambil membuka lebar-lebar pintu rumah kayu yang terasa sejuk oleh semilir angin desa. Rangga dan Silvi segera menghampiri, menundukkan kepala untuk mencium tangan Abah dengan penuh hormat. Abah Asnaji mengusap bahu Rangga dengan lembut sebelum berbalik dan melangkah ke dalam rumah. Begitu mereka melangkah masuk, tercium aroma kayu yang menyegarkan. Di ruang tamu, beberapa kudapan telah tertata rapi di atas tikar pandan. Genyas telah menyiapkan panganan sederhana namun menggugah selera. Buras, kue bandros, dan gelas-gelas berisi teh manis yang masih mengepul. "Genyas," Silvi menyapa dengan suara lembut, kemudian segera menghampiri Genyas dan merangkulnya hangat seakan ia memiliki rindu terhadap sosok di hadapannya. "Kak Silvi, kakak baik-baik saja kan?" balas Genyas sambil balik memeluk erat. Sementara itu, Rangga dan Genyas saling mengangguk seraya menyapa dengan suara pelan. "Kak Rangga, hei Genyas." Seperti dua teman lama yang telah lama saling kenal, memahami tanpa perlu banyak kata. Mereka berdua kemudian duduk lesehan di ruang tamu, mengikuti Abah yang sudah lebih dulu mengambil tempat di ujung ruangan. Lantai kayu yang mengkilap di bawah mereka terasa dingin dan menenangkan. "Silahkan, dicicipi kudapannya, jangan sungkan," ujar Abah Asnaji dengan senyum lebar sambil mengarahkan tangannya ke hidangan yang tersaji di depan mereka. Rangga membalas dengan senyum lembut. "Terima kasih Abah," katanya sopan sebelum mengambil gelas teh manis hangat di hadapannya. Sebuah isyarat penghargaan terhadap keramahan Abah. Setelah mereka selesai menyeruput teh, Abah menatap kedua anak muda itu. Matanya terlihat berat oleh beban yang ia pikul. "Maafkan Abah yang kali ini tidak bisa lama berbasa-basi. Ada hal besar yang harus kalian ketahui." Suaranya terdengar dalam dan penuh pertimbangan. "Penjelasan kali ini pastinya akan sangat panjang dan bisa sangat mengguncang pemahaman. Kalian harus siap dan bisa membuka diri terhadap apa yang akan Abah utarakan. Persiapkan diri kalian." Abah Asnaji mulai berbicara, menjelaskan bahwa meskipun manusia terikat oleh hukum alam fisik, ada sisi spiritual dalam diri mereka yang memungkinkan terciptanya hubungan dengan alam gaib. Manusia hidup di dua dunia. Mereka mengalami waktu yang terbatas, namun jiwa mereka terhubung dengan sesuatu yang fana. Ia melanjutkan bahwa peran manusia bukan hanya untuk mengamati atau menjalani kehidupan, tapi juga menjaga keseimbangan agar dunia nyata dan dunia gaib tidak saling bertabrakan. Ketika manusia melupakan aspek spiritual mereka, ketidakseimbangan mulai muncul. Hal ini dapat mengundang masalah, tidak hanya di dunia fisik, tetapi juga dari dimensi lain, termasuk alam gaib. Abah kemudian memberikan pandangan yang lebih mendalam, bahwa manusia sejatinya berada di antara dua alam, menjadi jembatan yang merangkul sifat-sifat keduanya. Manusia tidak sepenuhnya fana, begitu pula makhluk gaib tidak sepenuhnya abadi, katanya, menekankan peran unik manusia dalam menjembatani yang terlihat dan yang tidak. Ia menjelaskan bahwa dalam alam semesta, segalanya bergerak dalam siklus yang mencakup kehidupan dan kematian, siang dan malam, terang dan gelap. Seperti bagaimana siang perlahan berganti menjadi malam, setiap momen hidup juga bergeser dari satu keadaan ke keadaan lain. Jelas Abah
membuat keduanya mendengarkan dengan penuh perhatian. Namun ia menggarisbawahi bahwa manusia sering melihat hal-hal ini sebagai oposisi yang bertentangan, meskipun sebenarnya keduanya saling melengkapi. Kecuali hukum Tuhan, tidak ada yang sepenuhnya baik atau buruk, terang atau gelap. Yang ada hanyalah keseimbangan dan harmoni. Hidup yang sejati adalah menerima semua aspek tersebut dan menyadari bahwa semuanya adalah bagian dari satu kesatuan. Demi langit yang mempunyai jalan-jalan. Quran Surat Az-Zariyat ayat 7. Dan langit pun dibukalah, maka terdapatlah beberapa pintu. Quran Surat An-Naba ayat 19. Rangga dan Silvi tertegun mendengar penjelasan Abah Asnaji. Kata-kata yang diutarakan Abah menggema di pikiran mereka, mengalir perlahan, lalu terpantul dalam benak masing-masing, memaksa mereka merenungi kedalaman makna dari apa yang baru saja didengar. Hening sejenak, hanya suara halus angin yang mengelus rumah kayu itu yang terdengar. Hingga akhirnya Silvi yang pikirannya terus dilanda kecemasan memikirkan nasib Bagas dan Bulan, menghela nafas dan berbicara dengan suara pelan namun penuh ketegasan agar percakapan bisa langsung mengarah ke akar permasalahan. Abah, Badrapati kan Ratu Alam Parewangan. Dengan kekuasaan dan kekuatannya, bukankah seharusnya ia dan para makhluk Parewangan bisa dengan mudah mencari Rati Wilaca dan menyelamatkan Bagas dan Bulan? Abah Asnaji perlahan menggelengkan kepalanya. Sayangnya tidak semudah itu, jawabnya dengan nada berat. Badrapati tadi malam mengabarkan bahwa Rati Wilaca tidak berada di alam Parewangan. Ia menculik dan membawa Bagas serta Bulan ke alam Brekasan. Di sana Rati Wilaca dan para ifrit penyihir menghimpun kekuatan dari kaumnya sendiri dan menjalin persekutuan dengan para bangsa Danawa, Bancala, dan Ririwa untuk menyerang Badrapati serta mengambil alih kekuasaan alam Parewangan. Rangga tersentak mendengar frasa ifrit penyihir yang terucap dari mulut Abah. Batin Rangga bergejolak, sebuah gumaman samar menyeruak di pikirannya. Ifrit Goilan, bisikan itu menyeruak dari ingatannya, menggugah beberapa pengetahuan yang pernah ia dengar. Dalam khasanah gaib, Ifrit Goilan dikenal sebagai jin dengan ilmu sihir yang sangat kuat, mampu mengendalikan energi esoteris dan seringkali menggunakan kekuatan destruktif untuk memanipulasi eterik alam. Dengan nafas yang hampir tertahan, Rangga tak kuasa untuk bertanya. Abah, mengapa Badrapati dan para prajuritnya tidak langsung melancarkan serangan ke alam Brekasan? Tanyanya penuh rasa penasaran. Selain untuk menyelamatkan Bagas dan Bulan, tentunya serangan itu juga bisa mencegah Rati Wilaca serta pengikutnya menyerang alam Parewangan. Abah Asnaji kembali menggelengkan kepalanya dengan ringan. Lagi-lagi, sayang sekali tidak bisa seperti itu, sahutnya pelan seolah menyesali batasan yang ada. Alam Parewangan dan alam Brekasan adalah dua dimensi yang berbeda, nak. Keduanya memiliki watak perbawa yang sangat berbeda pula. Rangga memandang Abah dengan raut kebingungan. Kedua alam tersebut berbeda dan memiliki watak perbawanya masing-masing. Abah Asnaji mengangguk ringan dan memandang Rangga serta Silvi secara bergantian, seakan ingin memastikan bahwa keduanya bisa memahami sepenuhnya apa yang akan ia katakan. Anggaplah tubuh manusia sebagai gambaran dari keberadaan alam-alam tersebut. Keseluruhan tubuh manusia adalah alam semesta. Dari dada hingga kepala adalah alam Parewangan. Dari perut ke paha adalah alam Rawayan.
dan dari lutut ke telapak kaki adalah alam berkasan. Lalu setiap satu jengkal di atas kepala manusia adalah posisi dimensi-dimensi alam yang lebih tinggi, seperti alam kahyangan, alam kalanggengan, dan alam kaweningan. Rangga dan Silvi mendengarkan dengan seksama, membiarkan kata-kata Abah masuk perlahan ke dalam pikiran mereka. Dan setiap dimensi alam ini memiliki watak perbawanya masing-masing, baik dalam hal waktu maupun karakteristik. Peredaran waktu misalnya, semakin rendah alam tersebut, maka semakin cepat pula waktu berlalu. Dan sebaliknya, semakin tinggi alam tersebut, semakin lambat peredaran waktunya dibandingkan dengan alam di bawahnya. Abah memandang Silvi. Nak Silvi, apakah Nak Silvi ingat apa yang dikatakan Bagas saat ia datang ke sini dan melihat Genyas lagi setelah sekian waktu? Silvi mengangguk mantap. Iya Abah, jawabnya perlahan. Bagas pernah berkata, baru beberapa bulan berselang di dunia mereka, adik kecil mereka Genyas telah menjelma menjadi seorang gadis yang cantik. Benar, sahut Abah sambil tersenyum tipis. Perbedaan waktu antara alam kita dengan alam Parewangan adalah 30 hari. 1 hari di sana adalah 1 bulan di dunia kita. 1 bulan di sana sama dengan 900 hari di sini, atau sekitar 2,5 tahun. Jadi 7 bulan di alam Parewangan setara dengan lebih dari 17 tahun di dunia kita. Itulah umur Genyas saat ini. Silvi terkejut, matanya membelalak. Ia tertegun memandang Genyas yang hanya tersenyum sambil menganggukkan kepala, membenarkan bahwa umurnya sesuai dengan yang dikatakan ayahnya. Namun Silvi masih sulit mempercayainya. Ia menatap Rangga, berharap mendapatkan kepastian dari pemuda itu. Rangga, mungkinkah semua itu? Tanyanya, suaranya hampir seperti bisikan. Perlahan Rangga tampak mengangguk. Aku mempercayai hal itu Silvi, jawabnya dengan serius. Di dalam Al-Quran, dalam surat Al-Hajj ayat 47 dan surat As-Sajadah ayat 5, diterangkan bahwa 1 hari di dimensi langit pertama adalah 1000 tahun dalam perhitungan manusia. Dan di alam yang lebih tinggi lainnya, seperti halnya dimensi alam langit tertinggi, yaitu langit ke-7, di mana Sidratul Muntaha berada, dalam surat Al-Ma'arij ayat 4 diterangkan bahwa 1 hari di dimensi alam tersebut setara dengan 50.000 tahun dimensi kita. Jadi, aku mempercayai tentang perbedaan waktu antar dimensi. Semakin tinggi alam tersebut, semakin lambat pula peredaran waktunya dibandingkan dengan dimensi di bawahnya. Wallahu alam bisawab. Silvi terdiam, terpesona oleh kenyataan yang baru saja ia ketahui. Semua ini terasa di luar nalar, namun begitu masuk akal baginya. Abah melanjutkan, karakteristik alam Parewangan dan alam Berkasan sangat berbeda, ibarat daratan dan lautan. Alam Berkasan memiliki watak perbawa yang sangat berbahaya bagi makhluk-makhluk di luar penghuni alam itu, menyerap perlahan daya hidup makhluk apapun yang terlalu lama berada di dalamnya. Sekalipun Badrapati sangat kuat di daratan, kekuatannya akan berkurang lebih dari separuh begitu memasuki alam Berkasan. Bahkan untuk bertahan lama di sana pun nyawanya bisa terancam. Silvi mengerutkan kening, berusaha memahami lebih jauh. Abah, bila alam Parewangan dan Berkasan memiliki karakter yang berbeda, mengapa Rati Wilaca bisa berada di alam Parewangan? Tanyanya penuh rasa ingin tahu. Mengapa ia yang bukan penghuni alam tersebut bisa masuk dan bahkan mengancam Badrapati? Abah Asnaji menghisap tembakaunya dalam-dalam dan menghembuskannya perlahan sebelum menjawab dengan tatapan tajam. Tubuh Badrapati dan Rati Wilaca berbeda, nak.
Badrapati adalah Danghyang, sementara Ratiwilaca berjenis Ipri. Meskipun Danghyang lebih kuat, kaum Ipri memiliki ketahanan adaptasi di dua alam, bisa bertahan lama di alam lain, sekalipun mereka tetap hanya bisa tinggal di alam dominan mereka. Kata Ipri yang diucapkan Abah Asnaji mengusik ingatan Rangga. Ia mulai berpikir seolah ada yang terhubung dalam pikirannya. Sepertinya dugaanku benar. Ratiwilaca adalah golongan Ifrit Al-Goilan. Abah kembali berbicara dengan pandangan menerawang jauh. Untuk bisa menjelaskan mengapa Ratiwilaca berada di Parewangan, ada satu hal lagi yang harus Abah sampaikan. Ia berhenti sejenak, matanya berkilat lalu melanjutkan. Setiap 10 tahun di Parewangan, yang setara 300 tahun di dunia manusia, diadakan pertemuan 9 pemimpin agung alam gaib. Pertemuan ini bertujuan menjaga keseimbangan antar dimensi. 9 bangsa tersebut adalah Bunian, Danghyang, Danawa, Ririwa, Ipri, Bancala, Wiyati, Kamusa, dan Upari. Abah berhenti sejenak sebelum melanjutkan dengan nada lebih serius. 8 dari 9 pemimpin adalah raja dan ratu lama, kecuali bangsa Ipri. Saat itu, Ratiwilaca hadir mewakili bangsanya, walau hanya makhluk derajat biasa. Ratiwilaca mengabarkan bahwa Amawisaya, sang pemimpin agung Raja Ipri terdahulu, tiba-tiba menghilang tanpa jejak, mengakibatkan kekosongan penguasa di alam berkasan. Ia berkata bahwa para tua bangsa Ipri memilihnya sebagai delegasi karena kecerdikannya yang di atas rata-rata kaum Ipri telah sangat diakui di kalangan mereka. Kehadirannya di pertemuan tersebut memicu reaksi. Pemimpin agung dari bangsa Bunian, Wiyati, Kamusa, dan Upari menyatakan tidak menerima kehadiran Ratiwilaca. Mereka berpendapat harusnya bangsa Ipri mengirim salah satu dari para tetua saja, bukan malah mengirim sosok jelata yang tidak dikenal oleh mereka. Sedangkan 3 bangsa lainnya, yaitu Danawa, Ririwa, dan Bancala, berkenan menerima kehadiran Ratiwilaca. Mereka berpendapat bahwa kepiawaian janganlah dibatasi dengan usia ataupun garis darah. Sekalipun hanya berdarah jelata, namun bila ia mumpuni dalam pengetahuan dan keilmuan, maka ia layak menjadi pemimpin. Badrapati Istanggi, sang ratu Parewangan yang kala itu menjadi tuan rumah pertemuan, dipinta pendapatnya untuk menyelesaikan masalah tersebut. Badrapati menegaskan bahwa status semua makhluk itu hakikatnya sama. Yang membedakannya adalah tingkat ketaatan kepada Tuhan dalam kekukuhan menjaga hukum alam. Dengan kewibawaan dan kebijaksanaan yang Badrapati miliki, akhirnya kehadiran dan status Ratiwilaca pun bisa diterima oleh semua yang hadir. Rangga tertegun, dahi yang mengernyit menandakan kebingungan yang besar dalam dirinya. Betapa informasi yang ia dengar mengguncang pikirannya. Ia memiliki iman terhadap hal gaib, namun ia harus bisa benar-benar selektif menerima semua informasi yang ada. Pertemuan para pemimpin agung alam gaib, 9 bangsa-bangsa alam gaib. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim, ucapnya dalam hati. Wallahu alam bisawab. Aku hanyalah manusia yang tiada punya pengetahuan perkara gaib. Hanya Allah subhanahu wa ta'ala yang maha mengetahui hal gaib, dan aku memohon petunjuknya yang hak dalam urusan ini. Sylvie tampak tidak sabar. Mengapa bisa, Abah? Kaum Ipri memiliki kemampuan ketahanan adaptasi di 2 alam? Tanyanya. Suaranya mengandung ketidakpuasan. Rangga yang mengenal Sylvie biasanya jarang menjeda penjelasan,
kali ini tampak tak bisa menahan rasa ingin tahunya. Aba Asnaji menjawab dengan nada penuh penghormatan terhadap misteri alam. Itu adalah keputusan Tuhan, nak. Setiap makhluk memiliki perbawa yang berbeda. Bahkan leluhur bangsa Ipri, Sang Hyang Purwacangcala, pernah menetap di alam-alam langit. Di dunia ini kalian mengenalnya dengan nama iblis. Rangga terhenyak. Pikirannya disergap keresahan hebat akibat penjelasan Aba Asnaji. Nafasnya terasa berat dan benaknya bergulat dengan ketidakpastian yang menggelisahkan. Astagfirullah, a'udzubillah, batinnya menggema. Wallahu a'lam bishawab. Aku berlindung dan memohon petunjuk Allah dari pengetahuan yang samar antara hak dan batil. Rangga merasa dorongan kuat untuk menolak mentah-mentah informasi yang baru saja ia dengar. Namun, bagian lain dari dirinya menahan. Ia menyadari bahwa sebagai manusia, ia terbatas dalam pemahaman dan harus bijak menghadapi segala informasi baru. Namun, seolah ada sesuatu yang menghimpit batinnya, terutama mengenai gambaran tentang iblis yang Abah Asnaji paparkan. Ia tertegun. Dalam Islam, Azazil adalah pemimpin kaum jin yang diberi tanggung jawab besar untuk menjaga bumi. Ketaatannya pada Allah sangat luar biasa, sehingga Allah mengangkat derajatnya dan menempatkan dirinya di langit bersama para malaikat. Karena ketaatannya beribadah selama ribuan tahun kepada Allah, ia pun mendapat gelar dan tanggung jawab sebagai pemimpin bagi para malaikat. Meskipun secara esensi, ia adalah golongan jin. Hal tersebut menunjukkan kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah akan mengangkat derajat makhluk manapun yang taat kepadanya, tanpa memandang asal-usul penciptaannya. Dan mengingat hal tersebut, batin Rangga dilanda kebingungan. Apakah yang Abah paparkan hanyalah murni mitologi yang beliau anut, atau justru mengandung secuil kebenaran universal? Diam. Rangga memutuskan untuk netral, tidak terburu-buru menilai kebenaran atau kesalahan dari apa yang disampaikan oleh Abah. Ia tahu ini adalah perkara yang besar dan berniat mendiskusikan hal ini lebih lanjut dengan gurunya jika semua urusan ini telah selesai. Di sisi lain, Abah Asnaji yang menyadari kedua anak muda di hadapannya tertegun dalam pikiran mereka masing-masing, tetap melanjutkan penjelasannya. Ia tahu mereka semua tidak memiliki banyak waktu. Akibat pernyataan terang-terangan dari Rati Wilaca bahwa dirinya akan memerangi alam Parewangan untuk menggulingkan kekuatan Badrapati, persekutuan 9 pemimpin agung alam gaib pun terpecah menjadi 2 kubu besar. Ujarnya dengan nada serius. Kubu Badrapati didukung oleh bangsa Bunian, Wiyati, Kamusa, dan Upari. Sedangkan Rati Wilaca dibantu bangsa Danawa, Ririwa, dan Bancala. Silvi menatap Abah dengan raut bingung, lalu dengan hati-hati mengutarakan pikirannya. Aku nggak ngerti, Bah. Jika Rati Wilaca hanya bisa tinggal sementara di alam Parewangan, apa yang ia dapat dengan berusaha merebut kekuasaan di sana? Abah tersenyum tipis memahami kebingungan Silvi. Alam Parewangan adalah simbol keseimbangan antara dunia manusia dan dunia gaib yang terdekat dengannya. Para penghuni alam Parewangan, kaum Danghyang, sangat menjunjung tinggi dan menjaga hukum kodrati alam yang diembankan kepada leluhur mereka oleh para utusan Tuhan. Jika pemerintahan di sana hancur, hukum kuno tersebut akan hancur pula. Dampaknya, keseimbangan antara dimensi manusia dan gaib akan terganggu, dan para kaum hitam akan bebas menyebarkan kejahatan di dunia manusia. Rangga pun merasa dorongan untuk bertanya. Abah, setahu saya, niatan Rati Wilaca adalah menguasai Parewangan dan menjadikan tubuh Silvi sebagai gerbang antar dimensi ke dunia manusia. Aku tidak mengerti keuntungan apa yang ia peroleh dari hal itu.
Abah Asnaji menghela nafas sejenak tampak berpikir dalam-dalam, lalu melanjutkan dengan tatapan menerawang jauh. Tadi malam Badrapati menjelaskan hal ini. Motif terbesar Rati Wilaca berakar dari kebenciannya terhadap manusia. Dia yakin manusialah penyebab hancurnya derajat moyangnya, yaitu sang iblis. Sumpahnya adalah membersihkan nama moyangnya dan menunjukkan bahwa manusia tidak layak menjadi pemimpin bumi. Abah menghentikan kalimatnya sejenak, tampak berat untuk melanjutkan, lalu menatap Sylvie. Jika rencananya berhasil, ia dan prajuritnya akan menguasai tubuh Nak Sylvie untuk mencari tubuh-tubuh lain yang memiliki karakteristik serupa, menyebarkan dosa dan kejahatan di bumi manusia. Tujuan akhirnya hanya satu, agar Tuhan murka dan menghukum manusia melalui dosa-dosa yang mereka lakukan, dengan harapan gila bahwa nama moyangnya akan bersih dan derajatnya dipulihkan. Sylvie merasa hatinya membara mendengar itu. Dengan penuh kemarahan ia berkata, "Dasar makhluk nista!" Namun Rangga tetap diam, pikirannya tenggelam dalam pergolakan batin. Informasi ini terasa begitu besar dan berat untuk diterima. Ia sangat berhati-hati untuk memutuskan mana yang bisa ia terima dan mana yang ia masih perlu mendapatkan penjelasan lebih detail dari seorang tokoh yang kredibel dalam perkara yang gaib sesuai syariat ajaran agamanya. Ia memiliki rasa hormat terhadap Abah Asnaji atas segala paparannya yang berlandaskan khasanah mistik kuno. Namun ia pun memiliki kecemasan dalam diri saat merasa bahwa pengetahuan yang ia miliki terhadap perkara gaib sangatlah rendah, dan landasan pengetahuan syariat agamanya tidaklah kuat. Sungguh batinnya berharap, andai saja gurunya saat itu bisa hadir bersama mereka, tentunya ia akan bisa mendapatkan penjelasan yang lebih berimbang berdasarkan landasan syariat agamanya. Menyadari kegelisahan Rangga yang terlihat dari raut wajahnya, Sylvie hanya bisa membatin, "Aku tahu, kamu pasti sedang berusaha bersikap arif dalam menyikapi semua ini. Semoga Tuhan memberikan kekuatan dan jalan untukmu." Ia menggumamkan doa tulus dalam hatinya. Abah Asnaji yang bijak kembali berbicara. "Semua yang Abah utarakan tentunya sangat meresahkan kalian. Abah sangat memahami itu. Namun Abah tak memaksa kalian untuk mempercayai dan berkenan membantu dalam masalah ini. Abah sangat mengerti keadaan kalian," ucapnya lembut seraya tersenyum ke arah Rangga dan Sylvie. Rangga tersadar dari lamunannya dan mengangguk dengan penuh hormat. "Maafkan saya Abah, bukan maksudku untuk tidak mempercayai semua ini. Hanya saja pengetahuanku tentang perkara gaib sangatlah terbatas, sehingga aku perlu berhati-hati," ujarnya menunjukkan ketulusan dalam permintaan maafnya. Abah tersenyum mengangguk. "Tidak apa-apa Nak Rangga, Abah sangat mengerti perasaanmu." Rangga menghela nafas dalam, lalu melanjutkan dengan suara mantap, "Abah, meskipun pengetahuanku terbatas, aku ingin mencoba membantu menyelesaikan masalah ini. Namun aku membutuhkan informasi lebih lanjut. Aku harap Abah berkenan menjelaskannya." Abah Asnaji tersenyum senang melihat adab dan ketulusan Rangga. Ia mengangguk perlahan, kemudian melanjutkan, "Semenjak tadi malam, ribuan prajurit bangsa Bunian telah bersiaga di Parewangan. Pemimpin agung bangsa Bunian mengutus panglima perang mereka, Balawisaya, dan mengerahkan prajurit dari wilayah hutan Sanca untuk membantu Badrapati mempertahankan alam Parewangan." Tatapannya mengeras saat ia melanjutkan, "Sementara itu, bangsa Kamusa dan Upari membantu bangsa Wiyati di alam Jumantara. Karena kubu Rati Wilaca, bangsa Ririwa dan Bancala
diduga akan melancarkan serangan kepada bangsa Wiyati untuk memecah kekuatan kubu Badrapati agar tidak berkumpul di Parewangan. Suasana rumah kayu itu kini terasa semakin tegang, seakan beratnya pertarungan gaib yang sedang berlangsung di balik dimensi mereka menyusup ke dalam ruangan. Rangga dan Silvi terdiam, namun dalam hati mereka telah terpatri keteguhan untuk menghadapi apapun yang akan terjadi demi keselamatan Bagas, Bulan, dan keseimbangan alam yang mereka cintai. Sesungguhnya terhadap hamba-hambaku, engkau iblis tidaklah memiliki kuasa atas mereka, dan kalian manusia cukuplah Tuhanmu sebagai penjaga. Quran Surat Al-Isra ayat 65. Rangga kembali tertegun, pikirannya tenggelam dalam pusaran keraguan dan kebingungan, merasakan betapa kompleksnya situasi yang kini sedang ia hadapi. Dirinya yang merasa tidak memiliki kemampuan apa-apa terhadap perkara gaib membuatnya merasa ragu, apakah ia benar-benar bisa membantu dalam upaya menyelamatkan Bagas dan Bulan serta menyelesaikan semua masalah ini. Saya merasa khawatir, Abah, ucapnya pelan dengan nada kesedihan yang sulit ia sembunyikan. Sepertinya saya tidak bisa berbuat banyak dalam masalah ini. Abah Asnaji hanya tersenyum. Beliau menatap mata Rangga dengan penuh keyakinan, menyampaikan keteguhan yang tenang namun kuat. Abah yakin kau akan mampu berbuat sesuatu, nak Rangga. Dalam dirimu, seperti halnya dalam diri manusia pada umumnya, terdapat potensi kekuatan untuk menundukkan alam dan para makhluk di dalamnya. Bukan tanpa alasan, Sang Pencipta menisbatkan derajat tinggi pemimpin di muka bumi kepada manusia. Jika mereka tidak dibekali potensi untuk mengatasi alam-alam di sekitarnya. Bukankah Raja Sulaiman adalah contoh paling nyata dari manusia yang diberi kekuasaan untuk menundukkan dan mengendalikan jin? Mendengar kata-kata itu, Rangga segera angkat suara. Wajahnya menyiratkan penyesalan. Abah, maafkan saya atas segala kenaifan saya, ucapnya dengan suara penuh hormat. Namun, menurutku, kekuatan dan kemampuan Nabi Sulaiman alaihi salam dalam menundukkan dan mengendalikan jin adalah karunia khusus dari Allah Subhanahu wa taala, bukan hasil dari kekuatan manusiawi semata. Abah hanya tersenyum lembut lalu berkata, memang benar, nak. Kemampuan yang membedakan beliau dari manusia biasa adalah mukjizat dari Tuhan. Tapi tetap saja, semua itu terjadi pada seorang manusia. Tubuh manusia, bila potensi rohaniyahnya bangkit, mampu melakukan hal-hal di luar hukum fisik seperti melayang, terbang, melihat dan mendengar sesuatu yang jauh, berpindah tempat dalam sekejap, bahkan melakukan perjalanan lintas dimensi. Rangga yang merasa perbincangan ini semakin menyentuh ranah keyakinannya, mencoba menanggapi dengan hati-hati. Maafkan kebodohanku, Abah, ia berkata sambil menunjukkan rasa hormatnya. Bagiku, segala yang Abah sebutkan tadi pada akhirnya bersumber pada kuasa Allah Subhanahu wa taala semata. Nabi Sulaiman alaihissalam mampu menundukkan jin, berbicara dengan hewan, bahkan mengendalikan angin untuk terbang karena kehendak dan izin Allah. Begitu pula dengan peristiwa teleportasi pemindahan singgasana Ratu Balkis oleh Asif bin Barkiyah. Lalu kemampuan Sayyidina Umar melihat dan berbicara pada sesuatu yang jauh, hingga peristiwa Isra Mi'raj. Semuanya karena kehendak ilahi. Menurutku, sekalipun manusia punya potensi spiritual yang kuat, namun potensi ini bukan untuk menundukkan dimensi alam atau mengendalikan jin secara langsung, melainkan untuk melindungi diri dari godaan dan bahaya yang mereka miliki. Bagi manusia biasa, kekuatan utama dalam menghadapi makhluk gaib bukanlah untuk menundukkan atau mengendalikan mereka, melainkan untuk melindungi diri dari gangguan mereka.
Abah Asnaji tersenyum lembut mendengar pandangan Rangga yang bijaksana dan menghormati syariat agamanya. Dengan nada yang penuh ketenangan ia berkata, "Nak Rangga, Abah tidak sedang menyamakan keajaiban itu dengan kita yang hanya manusia biasa. Semua itu hanyalah contoh penjelas. Yang Abah maksud, dalam diri manusia ada potensi rohaniyah tersembunyi yang bisa membuatnya melakukan hal-hal luar biasa. Dengan potensi itulah, Abah yakin Nak Rangga bisa melakukan sesuatu untuk membantu menyelesaikan masalah ini." Rangga terdiam, batinnya teraduk-aduk. Berbagai informasi dari Abah Asnaji perlahan-lahan menggoyahkan landasan pemahamannya. Ia ingin bersikap terbuka pada segala pengetahuan, tetapi juga takut tergelincir dalam pemahaman yang menyimpang dari akidahnya. Hatinya bergejolak antara menerima dan berhati-hati. Saat itu, suara lantunan azan zuhur menggema sayup-sayup dari surau desa Sirna Galih, mengundang siapapun yang mendengarnya untuk menunaikan sholat. Hati Rangga seketika lega. Batinnya merasa bersyukur bahwa ia masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk menunaikan sholat zuhur. Dan bukan hanya merasa bersyukur atas kesempatan yang ada, dirinya pun merasa senang saat teringat bahwa sabar dan sholat merupakan media memohon pertolongan Allah. Selepas sholat zuhur, ia berencana akan melaksanakan sholat istikharah untuk memohon petunjuk dan perlindungan Allah atas semua permasalahan ini. Abah Asnaji yang menyadari perubahan suasana berkata lembut, "Azan zuhur telah berkumandang, Nak Rangga. Silahkan tunaikan sholat dan rehat sejenak dari perbincangan kita. Nak Rangga mau sholat di surau atau di sini saja? Abah bisa bentangkan tikar sebagai pengganti sajadah bila Nak Rangga ingin melakukannya di sini." Walaupun Abah dan Genyas adalah penganut aliran Sunda Wiwitan, Abah menunjukkan toleransi yang begitu luas dengan menawarkan tempat untuk Rangga melaksanakan sholat. Rangga pun tersenyum penuh rasa terima kasih. "Terima kasih banyak Abah atas kebaikannya. Namun bila Abah berkenan, aku ingin sholat berjamaah di surau desa." Abah Asnaji mengangguk setuju. "Tentu Nak Rangga, silahkan. Setelah sholat, mari kita makan siang bersama," katanya ramah. Rangga pun melangkah keluar rumah menuju surau desa. Dalam setiap langkahnya, ia mencoba mengibaskan semua kecemasan yang membebaninya. Di surau, Rangga melaksanakan sholat zuhur berjamaah. Hanya ada 6 orang yang hadir untuk menunaikan sholat saat itu. Seusai sholat, ia mengikuti zikir dan doa bersama imam. Lalu satu persatu jamaah meninggalkan surau. Namun, Rangga tetap tinggal untuk melaksanakan sholat istikharah. Dalam setiap sujudnya, ia menuangkan segala permasalahan yang ia hadapi, memohon petunjuk dan perlindungan dari Allah. Setelah istikharah, Rangga melanjutkan sholawat Ibrahimiyah, menunjukkan baktinya kepada Nabi Muhammad SAW. Hatinya merasa tenang, seolah-olah beban yang ia rasakan mulai terangkat. Dalam batinnya ia merenung, dalam Islam, iman dan takwa adalah sumber kekuatan sejati manusia. Jin dan setan tidak akan memiliki kekuatan terhadap orang yang kuat imannya dan ikhlas dalam takwanya. Rangga memejamkan mata sejenak, menegaskan kembali keyakinannya. Batinnya bergumam, menguatkan diri untuk tetap pada jalan yang ia yakini. Manusia secara umum tidak memiliki kekuatan untuk menundukkan makhluk gaib kecuali dengan izin Allah. Potensi kekuatan spiritual manusia adalah untuk melindungi diri dari gangguan makhluk gaib, bukan untuk menguasai mereka. Kekuatan manusia dalam menghadapi jin adalah melalui iman, doa, dan kedekatan kepada Allah. Setelah mengokohkan kembali pondasi imannya, Rangga menghela nafas panjang, merasa lebih kuat dan mantap. Ia melangkah keluar dari surau
dan berjalan menuju kediaman Abah Asnaji, siap menghadapi apapun yang akan terjadi pada episode selanjutnya. Baiklah, sampai di sini dulu cerita yang berjudul Cilencang. Kita akan lanjutkan pada episode selanjutnya. Tuliskan pendapat kalian tentang cerita ini di kolom komentar ya. Tentunya juga supaya kalian agar tetap eksis. Baiklah, saya Tama sekarang harus pamit. Terima kasih yang sudah menyimak. Tetap semangat, jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.